Buah apakah ini? Bentuknya yang lonjong, kulit berwarna kuning keemasan, dan terdapat garis putih memanjang dari ujung ke ujung buah. Apakah Anda berpikir buah ini adalah timun suri? Oh, bukan. Buah ini adalah melon Korea. Pasti Anda berpikir bahwa buah ini berasal dari Korea, bukan? Sesuai dengan namanya? Kali ini belum tepat kembali. Menurut sejarah, melon Korea ini merupakan keturunan dari berbagai varietas melon yang berasal dari India Timur, kemudian menyebar hingga Cina, Jepang, dan Korea. Namun, melon ini justru sangat populer di Korea. Buah ini telah lama populer di Korea, di mana dianggap sebagai buah musim panas yang menjadi perwakilan. Melon oriental sering dibuat menjadi hidangan sampingan, di mana mereka diasinkan dengan rempah-rempah. Pada tahun 2017, luas lahan sekitar kurang lebih 41 hektar digunakan untuk budidayanya, menghasilkan sekitar 166,280 ton melon. Kabupaten Seongju di Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan, terkenal sebagai pusat budidaya melon oriental ini di Korea. Dengan pertanian di wilayah tersebut mencakup 70% dari total produksi di negara ini. Konon katanya, nama dari buah ini karena memiliki sejarah yang panjang yang terkait dengan negara Korea. Di Korea sendiri, buah ini diberi nama chamo, yang merupakan gabungan kata cham yang berarti benar atau nyata, dan o yang berarti timun atau melon. Diyakini bahwa melon oriental ini diperkenalkan ke Korea melalui Cina selama periode 3 kerajaan. Di Cina dan Jepang, melon ini pun memiliki nama tersendiri. Nama melon Korea lebih umum digunakan di Amerika Serikat, dan melon-melon ini kadang juga disebut sebagai melon oriental di pasar Amerika. Buah ini sangat banyak manfaatnya. Melon ini tinggi vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan kalsium. Di Korea, daging melon dianggap sebagai sumber hidrasi, dan bijinya secara tradisional dikonsumsi sebagai obat untuk masalah pencernaan. Harga buah ini sendiri biasanya dipatok di harga 30.000 hingga 50.000 per buahnya. Harga yang lumayan tinggi, bukan? Di Indonesia sendiri, melon ini masih belum banyak dijumpai. Ini menjadikan peluang yang sangat terbuka untuk membudidayakannya. Jadi penasaran bagaimana cara membudidayakan melon ini? Apakah sama dengan timun suri? Penasaran? Simak video kami hingga selesai. Berikut ini adalah tips budidaya melon Korea di pot atau polybag versi Agrotech. Pertama, merendam benih atau biji melon Korea. Rendam biji melon Korea oriental dalam air hangat dengan suhu 40 hingga 50 derajat Celcius selama 2 jam. Tujuan perendaman adalah untuk memecah massa dormansi benih dan mempercepat perkecambahan. Gunakan air kemasan atau air matang untuk merendam biji. Setelah 2 jam, jika ada biji yang masih mengapung, buang biji tersebut. Cuci biji dengan air matang setelah merendam. Biarkan biji mengering dengan cara meniriskan atau menganginkannya hingga kering. Kedua, germinasi biji melon Korea. Siapkan wadah germinasi seperti tisu, kapas, kain, atau handuk kertas yang telah dilembabkan dengan disemprotkan sedikit air. Letakkan biji yang telah direndam di atas wadah germinasi tersebut. Tutup biji dengan tisu, kapas, kain, atau handuk kertas yang sudah dilembabkan. Masukkan wadah germinasi ke dalam kantong plastik yang bisa ditutup rapat. Letakkan kantong plastik di tempat yang teduh. Periksa setiap hari dan tambahkan sedikit air jika perlu. Benih melon Korea akan berkecambah dalam 3 hingga 9 hari dan memiliki tunas sekitar 0,8 hingga 2,7 cm. Ketiga, penyemaian benih melon Korea. Siapkan wadah penyemaian seperti nampan, tray, polybag, pot, atau kaleng bekas. Isi wadah penyemaian dengan media semai yang terdiri dari campuran tanah,
pasir atau sekam, dan kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan tertentu. Pindahkan benih melon Korea yang telah bertunas ke media semai dengan kedalaman 0,6 hingga 2,5 cm. Pastikan sebagian tunasnya muncul di permukaan tanah. Semprotkan air halus ke media semai. Tempatkan wadah penyemaian di tempat yang mendapat sinar matahari langsung. Jaga kelembaban media semai dan semprotkan air jika media kering. Proses penyemaian selesai setelah bibit memiliki 2 hingga 4 helai daun. Keempat, penanaman bibit melon. Siapkan wadah tempat penanaman seperti polybag, pot, atau kaleng bekas. Pastikan wadah tersebut memiliki lubang drainase. Isi wadah dengan media tanam yang sesuai. Setelah bibit melon Korea memiliki 2 hingga 4 helai, pindahkan bibit ke wadah tempat menanam dengan hati-hati. Tambahkan tanah di sekitar bibit dan pastikan bibit berdiri tegak. Jangan lupa pula untuk menyemprotkan sedikit air. Kelima, perawatan melon Korea. Lakukan penyiraman sesuai kebutuhan tanaman. Jangan terlalu basah atau kering. Lakukan pemupukan sesuai dengan panduan pada kemasan pupuk. Pasang penyangga ketika tanaman tumbuh sekitar 14 hingga 24 cm. Lakukan penyulaman jika ada bibit yang tumbuh tidak sempurna atau rusak. Lakukan penyangan pula untuk menghilangkan gulma. Bumbunlah tanah di sekitar tanaman jika diperlukan. Semprotkan insektisida, akarisida, atau fungisida hanya jika terjadi serangan hama atau penyakit. Keenam, panen melon Korea. Melon Korea biasanya dapat dipanen setelah 75 hingga 105 hari setelah tanam. Panenlah buah-buah melon tersebut setelah matang sesuai dengan target Anda. Berikut tadi adalah sedikit informasi mengenai melon Korea. Terima kasih telah menonton, semoga video kami menginspirasi.